Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan yang akan menyampaikan materi pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Yang akan kami bahas adalah mengenai pentingnya zat gizi, kebutuhan zat gizi, dan dampak dari kekurangan gizi pada ibu hamil dan menyusui. Kenapa zat gizi itu sangat penting? Gizi penting pada sepanjang siklus kehidupan, namun terdapat periode atau masa tertentu di mana gizi benar-benar kritis. Kehamilan menyebabkan banyak tuntutan gizi pada ibu yang mengandung karena pertumbuhan si janin. Perkembangan janin atau full term adalah 38 minggu atau 9 bulan. Status kesehatan prahamil seorang wanita sangat mempengaruhi kondisi kehamilan dan status kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Status gizi ibu hamil. Kenaikan berat badan disebabkan oleh 1. Berat badan janin sekitar 3,5 sampai 4 kg. 2. Plasenta sekitar 0,5 sampai 1 kg. 3. Cairan amnion atau juga disebut dengan cairan ketuban sekitar 1 kg dan 4. Buah dada 0,5 kg, uterus 1 kg, penambahan volume darah 1,5 kg, lemak tubuh lebih dari 2,5 kg, dan penambahan jaringan otot dan cairan sekitar 2-3,5 kg. Kebutuhan gizi pada ibu hamil. Makanan bumil sebaiknya disesuaikan dengan keluhan yang dialami, seperti pada trimester 1. Nafsu makan menurun, rasa mual dan muntah, sebaiknya diberikan makanan kering dan karbohidrat serta buah-buahan. Pada trimester 2, kebutuhan kalori mulai meningkat dan berat badan mulai bertambah. Sebaiknya diberikan makanan seimbang, banyak buah dan sayur. Pada trimester ketiga, nafsu makan baik sehingga makan diberikan porsi yang kecil tapi sering, banyak buah dan juga sayur. Selanjutnya adalah tambahan energi. Pada trimester 1, tambahan energi yang dibutuhkan ibu hamil usia dewasa dengan status gizi baik pada saat prahamil serta aktivitas ringan. Hampir tidak diperlukan energi tambahan. Pada trimester kedua, dibutuhkan sekitar 300-350 kilokalori per hari. Pada trimester ketiga, dibutuhkan tambahan energi sebesar 450-500 kilokalori per hari. Kebutuhan kalori. Karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks. Contoh, roti, nasi, pasta, serta serealia. Karbohidrat sendiri meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya sulit buang air besar dan wasir. Protein. Kebutuhan protein bagi wanita hamil adalah sekitar 60 gram. Artinya, wanita hamil butuh protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun plasenta dan janin. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan
diferensiasi sel. Selanjutnya adalah lemak. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester ketiga. Tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir. Lemak juga merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Vitamin dan mineral, tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme energi seperti pada vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan asam pantotenat. Vitamin B6 dan B12 juga diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah, sedangkan vitamin B6 juga berperan penting dalam metabolisme asam amino. Zat besi dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah dan sangat penting untuk pertumbuhan dan metabolisme energi, di samping untuk meminimalkan peluang terjadinya anemia. Kebutuhan zat besi menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelum hamil. Porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat pada karbohidrat, protein, yaitu protein nabati dan hewani, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsinya. Berikut merupakan anjuran dalam 1 kali makan, yang mana dalam 1 porsi makan terdapat makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi, yang dapat digandengkan dengan sumber karbohidrat yang lain seperti ubi, serealia, dan lain-lain. Kemudian protein hewani yang bersumber dari daging, ikan, dan lain-lain. Protein nabati yang bersumber dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe. Lalu sayuran. Sayuran banyak macamnya dapat dikonsumsi dan dapat dikombinasikan dengan beberapa macam sayuran dalam satu mangkok. Yang terakhir adalah buah-buahan yang beraneka ragam seperti jeruk, pepaya, melon, dan lainnya, sesuai dengan minat selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi sesuai anjuran porsi 1 kali makan, seperti pada tabel itu. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Pada trimester 1 dikaitkan dengan tingginya kejadian bayi lahir prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Sedangkan kekurangan gizi energi yang terjadi pada trimester 2 dan 3 dapat menghambat pertumbuhan janin atau janin tidak berkembang seusai kehamilannya. Kebutuhan gizi ibu menyusui. Apa yang ibu makan selama menyusui akan mempengaruhi kandungan zat gizi dari ASI atau air susu ibu lewat pemberian ASI. Untuk ibu menyusui, sebaiknya hindari makanan berbumbu tajam, pedas, dan juga kafein, karena bisa menjadi stimulan bagi bayi seperti kembung, diare, dan alergi, serta masalah lain. Asupan karbohidrat kira-kira 160-200 gram per hari. Kebutuhan ibu menyusui lebih besar dibandingkan ibu hamil, kecuali vitamin D dan K. Ibu menyusui yang kekurangan vitamin menyebabkan vitamin ASI juga berkurang. Kebutuhan air pada ibu menyusui bertambah sebanyak produksi ASI. Jadi, sebaiknya ibu minum 1 gelas air per kali saat menyusui. Hal-hal yang harus dihindari ibu menyusui antara lain merokok, minum kopi, konsumsi obat-obatan.
Berikut penyuluhan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga ibu-ibu semua diberikan kelancaran hingga proses persalinan akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.